Mari kita baca sama-sama Injil Matius pasal yang ke-6. Kita masuk pada bagian-bagian akhir dari doa Bapa kami, dan ini kita masuk pada bagian-bagian yang penting, saudara. Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya janji sama saudara, saya masih ada dua firman yang harus saya bagikan dalam tema doa adalah senjata dahsyat orang percaya. Ya tapi Gilbertnya nggak ada. Loh, tapi firmannya tetap disampaikan. Amin. Karena saudara datang bukan cari manusia. Kalau saudara datang cari manusia, saudara akan pulang kecewa. Karena Gilbertnya nggak berubah, dia sama aja kayak gitu-gitu juga, ya kan. Tapi kalau saudara bicara firman, firman yang akan memulihkan hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mau bicara tentang bagian selanjutnya dari doa Bapa kami, karena bagian terakhir doa Bapa kami ada 3 bagian penting yang kita mau pelajari. Serial khotbah kita tentang doa adalah senjata dahsyat orang percaya kita selesaikan. Saya mau bicara tentang prajurit Kristus, karena saya percaya betul bahwa visi gereja kita, saudara bukan jemaat. Sama-sama bilang sama saya, kamu bukan jemaat. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu bukan jemaat. Bilang, kita prajurit Kristus. Amin. Iya ya. Makanya saya belajar dalam kitab Yoel, Tuhan taruh kuat dalam hati saya. Di kitab Yoel dikatakan ketika pencurahan Roh Kudus datang, lalu apa yang terjadi? Tuhan sedang perintahkan, suruhlah setiap prajurit untuk tampil dan maju. Di akhir zaman Tuhan tidak mencari jemaat-jemaat, Tuhan mencari prajurit-prajurit Kristus. Amin. Jemaat ada tantangan lari, Tuhan gak kuat. Tapi prajurit lihat tantangan dan berkata, roh yang dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Paulus bilang sama Timotius, jadilah seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan saya percaya betul di akhir zaman, setiap orang yang cuma jadi jemaat akan kecewa, akan lemah, akan mandul dan tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau kita siap jadi prajurit, kita akan lakukan perkara dahsyat buat Tuhan. Amin. Dan bicara buat setiap saudara, bagaimana kita menjadi prajurit Kristus, sehingga setiap saudara semakin hari semakin kuat di dalam kemuliaan dan anugerahnya. Amin. Great. Buka kitab kita Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Karena itu dikatakan apa? Berdoalah demikian. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai apa? Selama-lamanya. Amin. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ada 3 bagian penting yang saya sebut bagian yang utama di dalam doa Bapa kami. Karena sebelum Kristus mengakhiri doa Bapa kami, ada 3 prinsip yang luar biasa yang Yesus sedang tanamkan buat murid-muridnya. Dimulai dengan doa sederhana yang berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti pencobaan tidak dan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita, karena Allah yang kita sembah, Allah yang menuntun kita pada anugerah, Allah yang menuntun kita pada berkat, Allah yang menuntun kita pada mujizat, Allah yang menuntun kita pada perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Nah, prinsip keduanya di akhir doa Bapa kami diajarkan apa? Lepaskanlah kami dari yang
jahat. Dengan lain kata, Yesus sedang memberitahu kepada kita bahwa kita punya kuasa. Kita bilang, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Nah, persoalannya kita jadi Kristen bertahun-tahun, we love Jesus so much, kita datang mencintai Yesus, kita datang ke gereja, kita terlibat dalam pelayanan, tapi kita nggak punya kuasa untuk melepaskan diri dari yang jahat. Sehingga apa yang terjadi, kita ada di gereja, kita melayani Tuhan, tapi yang jahat tetap menguasai kita. Pikiran kita jahat, hati kita jahat, hidup kita jahat, bahkan segala sesuatu yang jahat masih ada dalam hidup kita. Iya kan? Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, hak kita untuk bebas dari yang jahat. Apa sih yang termasuk jahat? Apa sih yang termasuk jahat? Karakter jelek itu termasuk jahat. Ada banyak orang cinta Tuhan dan dia nggak suka sama karakternya sendiri. Setuju? Aduh, pendeta saya tuh pengen sabar gitu, tapi nggak tahu kenapa pendeta saya tuh orang itu, kabel pendek pendeta saya kalau ada apa-apa. Ya kan? Itu yang saya bilang, yang jahat masih mengikat kita. Apa yang termasuk yang jahat? Yang pertama, karakter-karakter jelek itu termasuk hal yang jahat. Amin. Yang kedua, apa yang termasuk yang jahat? Tekanan-tekanan dalam kehidupan. Sehingga ada banyak orang hidupnya stres melulu. Ya kan? Sampai ada orang bingung, heran nih pendeta kok dia stres melulu ya? Padahal orangnya kan lumayan nih, pendeta diberkati, orangnya cukup kaya, tapi stres melulu. Ada orang hidupnya kaya tapi tersenyum aja nggak pernah. Sampai kita nggak tahu dia punya gigi atau nggak punya gigi. Kan jangan. Itu termasuk yang jahat. Apalagi yang jahat. Yang jahat adalah segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita buat dan kita nggak pernah terlepas. Ya kan? Sehingga we said we love Jesus. Kita bilang bahwa kita mencintai Yesus. Tapi setiap kali kita ingin buat yang baik, yang jahat yang kita perbuat. Sama kita bilang, aduh Tuhan, saya tuh pengen hidup benar gitu. Tapi nggak tahu kenapa pendeta. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Nah itu yang kita bilang, lepaskan kami dari yang jahat. Amin. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Minggu depan saya mau kupas itu. Dan bagian terakhir, dalam doa Bapa kami itu hal yang paling luar biasa. Dikatakan apa? Sebab engkaulah yang mempunyai apa? Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan apa? Sampai selama-lamanya. Perhatikan di bagian terakhir doa Bapa kami dibilang apa? Sebab engkaulah, sama-sama bilang sama saya engkaulah. Siapa yang dimaksud engkaulah itu? Siapa yang dimaksud engkaulah itu? Ingat, doa Bapa kami dimulai dengan kalimat apa? Bapa kami yang di sorga. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Jadi ketika dikatakan dan engkaulah, yang kita bilang engkau itu adalah Bapa kita. Amin. Amin. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau Bapak saya yang mempunyai kerajaan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau Bapak saya yang mempunyai kerajaan, saya tidak perlu hidup menderita. Amin. Karena yang punya kerajaan adalah Bapak saya. Loh, kalau Bapak saya pegang kuasa, saya ikut caleg, pasti masuk, pasti lolos. Ya kan, mau dari daerah pemilihan apa juga, kalau Bapak saya yang pegang kuasa, saya pasti lolos. Ya kan. Kalau besan belum tentu. Besan belum tentu. Besan kalau salah masih bisa masuk penjara, masih. Udah saudara nggak usah hubung-hubungkan dengan apapun. Saya cuma bilang bedanya anak sama besan. Iya kan? Doanya tidak berbunyi besan kami yang di surga. You know what I mean, right? Iya kan? Kan doanya tidak berbunyi besan kami yang di surga. Is not our besan. Iya kan? Tapi doanya mengajarkan apa? Bapa kami yang di surga. Saudara tahu nggak? Kalau kita punya bapak yang kaya, kita kaya. Iya kan? Tapi kalau kita punya anak yang kaya, kita menderita. Percaya saya. Kalau bapak lu kaya, ya kan? Segala mobil dikasih yang paling bagus, kendaraan, semua dikasih yang paling bagus. Bapak kaya, bapak pengen kasih semuanya. Betul? Iya kan? Tetapi kalau anak yang kaya belum tentu. Mak, saya mau keluar negeri titip anak dulu ya. Ma ini lagi sibuk nih ma.
Apalagi sibuk nih, tolong ambilin rapot dong, kena tolong melulu. Iya kan? Jadi hari ini saya mau bilang sama saudara, engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Makanya saya encourage saudara dari awal pertama kita mulai membahas tentang doa Bapa kami ini, saya encourage saudara minimal setiap hari saudara naikkan doa Bapa kami. Setelah saudara doa pagi ke, setelah saudara doa malam ke, iya kan? Setelah saudara doa apa ke, iya kan? Minimal setiap hari setelah kita doa sesuatu, kita naikkan doa Bapa kami untuk mengingatkan kepada kita prinsip-prinsip yang luar biasa dalam doa ini. Siapa yang udah ngerjain? Tolong angkat tangan. Udah jangan lama-lama, jangan lama-lama. Ada yang tertekan soalnya. Dia ngeliatin saudara gini. Sombong rohani. Gak usah nunjukin orang kan mau doa Bapak kami. Saya aja gak pernah doa begitu, gak usah nunjukin. Yang belum saya encourage sudah setiap hari. Sudah naikkan doa ini. Karena di dalamnya sudah terkandung makna-makna yang luar biasa. Bayangkan setiap hari kita mau bilang. Dan engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Sementara yang mempunyai kerajaan itu, haleluya, yang mempunyai kuasa itu, yang mempunyai kemuliaan itu adalah Bapa kita yang ada di sorga. Kasih tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau kupas tentang itu. Kenapa saya pilih minggu terakhir? Harus minggu terakhir. Ya kan? Karena memang biasanya di minggu terakhir dompet udah kosong. Ya kan? Bank statement udah habis, ya kan? Lalu buka kulkas, tinggal aqua di situ. Ya kan? Tomat udah kering, ya kan? Kangkung udah nggak jelas, ya kan? Tetapi waktu kita tahu Bapa kami yang ada di sorga itu yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kita tahu bahwa segala yang terbaik Tuhan sediakan buat kita. Kasih tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, makanya dalam pendahuluan saya tekankan begini, awal visi penciptaan manusia jelas bahwa bukan manusia yang ingin diciptakan oleh Allah. Come on church. Bukan manusia yang datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan ciptain kita dong. No. Iya kan? Awal visi penciptaan manusia dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 sangatlah jelas. Dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan apa? Menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita. Amin. Tuhan tidak menciptakan manusia sekedarnya. Ya, kan? Tuhan tidak menciptakan manusia asal-asalan. You are wonderfully made by God. Engkau adalah orang-orang yang spesial di matanya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya spesial. Amin. Amin. You are wonderfully made by God. Iya kan? Itu sebabnya saudara boleh menatap saya dan berkata, tapi saya banyak masalah pendeta. Tapi Alkitab bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya apa? Supaya apa? Bukan supaya belagu. Ya kan? Udah banyak orang lo ganteng sedikit belagunya minta ampun. Astaga minta ampun aja. Makanya hati-hati, saudara kalau cari pasangan teman hidup gak usah yang terlalu ganteng dah. Yang penting takut akan Tuhan. Ganteng juga kalau gak takut akan Tuhan, sengsara lu. Ya kan? Bener laki-laki kalau udah anggap dirinya ganteng, kaya, perempuan dipikir main-mainin. Segala macam perempuan dimainin. Sampai kena AIDS baru rasa. Saya ketemu orang tinggi, gagah sekali. Aduh minta ampun, tinggi gagah sekali. Kurus gitu, kena AIDS. Kadang saya, minta doa. Saya bilang, kenapa kamu kena AIDS? Dulu saya nakal pendeta. Sekarang masih mau nakal? Enggak pendeta. Pendeta kan untungnya begitu, pendeta paling demen kalau ketemu orang yang AIDS gitu paling demen. Nggak ada orang petantang-petenteng kalau udah AIDS. Saya ketemu satu orang perempuan umur 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Lumayan. Ya abang saya lewat Sudirman aja sih itu yang patung lagi begini langsung gini. Sweet gitu. Selesai khotbah dia temuin saya nangis habis-habisan. Saya sampai bingung, kenapa nih orang? Masih muda udah nangis. Ditempelin lakinya atau apa? Jangan lakinya lah Raja Kelantan juga ini. Nangis, aduh nangis Bombay habis. Nangis syukur tobat kata orang Manado bilang. Ya kan? Udah tenang. Nah, kenapa? Saya pengidap HIV positif. Saya bilang, hah? Lu umur berapa? 19. Lu kapan lu mulai nakalnya? 19 saya udah kena HIV, kapan nakalnya dalam hati saya? Dari umur 15. Semua udah ketakutan, ada yang ngeliatin saya gini.
Gue takut jangan-jangan HIV juga dia. Atau dia nakal belum kena. Atau nakal belum periksa. Ya kan? Saudara, saya mau bilang sejago-jagonya orang, sebadung-badungnya orang kok kena HIV begini. Mau bikin apa? Udah tinggal menghitung hari. Ya kan? Dia bilang sama saya, dari umur 15 tahun pendeta. Dan aduh, itu gak pernah bisa saya lupa dalam hidup saya. 4 bulan kemudian dia ketemu saya, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Dia ketawa, dia bilang, pendeta puji Tuhan, saya periksa sampai 3-4 kali, dibuktikan clear, bersih, Tuhan sudah menyembuhkan saya. Amin, amin. Ada yang gini, jangan-jangan dia udah kena nih. Dalam hatinya ada harapan buat gue. Tuhan ciptakan kita segambar serupa dengan Allah bukan supaya kita belagu. Ya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita bisa ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Ada banyak orang karena dia merasa kaya, waduh belagunya minta ampun. Ya saudara, semua itu dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Tuhan bikin mampet aja satu saluran. Saudara boleh kaya tapi begini. Salah satu kan kalau Tuhan gak bikin mampet, Tuhan bikin terlalu lancar. Tiba-tiba ngences, airnya turun tidak terkira. Boleh ganteng tapi ngences. Siapa yang mau? Gila, gue ganteng sih ganteng. Gue tinggal bawa tisu aja tiap kali. Darah Yesus, ampunilah. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan belagu dah. Di gereja ini nggak perlulah kita belagu-belagu lah. Di gereja ini kita bisa ada kan sebagaimana kita ada. Hanya karena anugerah Tuhan, karena Tuhan baik buat saya. Amin. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan baik buat saya. Amin. Ya, suami-suami sayang sama istri ya. Ya, jangan waktu pacaran lu kejar-kejar pas udah kawin. Tukar tambah boleh pendeta. Saya nggak ceraiin pendeta, kan Alkitab bilang Allah benci perceraian, cuma tukar tambah. Istilahnya mobil ganti keluaran terbaru. Mau dapat kutuk 7 turunan 8 tanjakan 9 tikungan saudara ya kan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka apa? Sama-sama bilang sama saya, berkuasa. That is the vision of God for you. Itu visi Tuhan buat setiap kita, buat supaya kita apa? Berkuasa, supaya kita nggak direndahkan, supaya kita nggak dipermainkan, supaya hidup kita berarti. Ya kan? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang yang melata di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah apa? Setelah Allah menciptakan manusia, Allah mengembuskan ruah Yahweh. Allah mengembuskan nafas hidup. Lalu kemudian Allah apa? Bless them. Allah apa? Memberkati. Sama-sama bilang sama saya diberkati Tuhan. Amin. Allah memberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dalam pendahuluan ini jelas saya buktikan bahwa ada 4 rancangan Tuhan buat hidup manusia. Yang pertama apa? Supaya manusia apa? Sama-sama bilang sama saya, berkuasa. Sama-sama bilang sama saya, berkuasa. Artinya apa? Supaya saudara tidak bisa dipermainkan, supaya saudara bisa kuat, saudara bisa menang atas tantangan-tantangan hidup karena rancangan Tuhan supaya kita berkuasa, ya. Yang kedua, Tuhan mau membawa manusia untuk apa? Bertambah banyak. Bukan berarti, oh jadi Kristen anti KB. Hey! Enak aja. Bertambah banyak artinya apa? Supaya hidup kita tuh maju. Ya kan? Itu yang Tuhan cari. Hidup kita harus tambah maju. Tantangan boleh ada, tapi saya harus tetap maju. Makanya Alkitab bilang apa? Orang yang berjalan maju sambil menangis akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Amin. Artinya apa? Mau nangis bagaimanapun maju. Mau ada tantangan bagaimanapun maju. Mau ada persoalan apapun maju. Sama-sama bilang sama saya harus tetap maju. Jangan kayak nama toko maju, tutup. Nama tokonya maju, toko maju, tutup. Kemana tokonya? Nggak maju-maju sih toko majunya. Ditutup deh. Iya kan?
Saya mau bilang sama saudara, ada orang fitnah, saudara harus tetap maju. Ada orang menghina, saudara tetap maju. Jangan ada masalah, lalu stres. Lalu, ya udah saya udah gak kuat ya kan. Kenapa orang lari ke narkoba? Itu yang saya bilang, mental tempe, pengecut dan tidak maju. Sebagai hamba Allah saya mau bilang ada tantangan. Jangan bilang sama saya, ya habis pendeta, mama dan papa saya kan bercerai pendeta. Ya habis kita berasal dari keluarga yang broken home. Jadi terus gimana dong? Hey! Cengeng banget. Life is tough. Hidup ini harus keras, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi kita harus maju. Karena yang pegang tangan kita adalah Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang tidak pernah mengecewakan kita, Allah yang tidak pernah terlambat. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya harus maju. Amin. Saudara menatap saya dan berkata, saya sedang dihina orang, pendeta maju. Pusing banget orang mau menghina, saudara biarin aja. Hidup kita tidak tergantung manusia. Saya sedang difitnah orang nih pendeta, maju. Mau sampai kapan kita urusin omongan orang? Karena sebagai hamba Allah saya percaya betul. Selama Tuhan yang pegang tangan kita, kita tidak pernah perlu takut. Yang pertama kamu harus berkuasa. Yang kedua apa? Bertambah banyak. Maju. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga? Memenuhi bumi. Artinya apa? Mempengaruhi. Bukan terjajah terus saudara-saudara. Mau sampai kapan saudara terjajah kekecewaan, saudara terjajah persoalan, saudara terjajah masalah, saudara terjajah sama kegagalan saudara. Hari kemarin saudara bisa gagal, tapi hari depan saudara dijamin oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Come on church. Jangan jadi orang Kristen yang terus nengok ke belakang. Ya tapi pendeta kan dulu ya pendeta, kan dulu ya pendeta, kan dulu ya pendeta. Dulu. Mau sampai kapan? Saudara gak akan maju-maju kalau begitu. Saudara gak akan mempengaruhi, terjajah terus. Yang keempat, Tuhan membawa manusia kemana? Menaklukkan segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya menaklukkan. Apa artinya menaklukkan? Berarti ada tantangan kan? Apa artinya menaklukkan? Berarti ada musuh kan? Apa artinya menaklukkan? Berarti ada pergumulan kan? Itu dia yang Tuhan mau. Tuhan tidak mencari sebuah kehidupan tanpa masalah. Tuhan tidak akan memberikan kehidupan tanpa persoalan. Tapi yang Tuhan berikan adalah kemampuan buat kita untuk menang atas setiap persoalan hidup. Dan merebut janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Iya kan? Nah selanjutnya yang saya coba catat di sini. Kita harus bedakan antara pencobaan. Iya kan? Dan ujian serta masalah. Makanya kita perlu lihat dulu Tuhan bawa kita tuh kemana saudara-saudara. Kalau Tuhan gak bawa saya pada pencobaan, Tuhan bawa saya kemana gitu. Saya catat di sini ada 4 tempat penting yang Tuhan bawa kita. Yang pertama lihat Ulangan pasal 26 ayat 8. Ulangan 26 ayat 8 bilang begini. Lalu Tuhan membawa kami apa? Keluar dari Mesir. Sama-sama bilang sama saya keluar dari Mesir. Apa sih artinya keluar dari Mesir? Mesir itu kan lambang apa saudara? Perbudakan. Mesir itu kan lambang apa? Penganiayaan. Mesir itu lambang apa? Penderitaan. Iya kan? Mesir itu lambang apa? Lambang kepahitan. Mereka dijajah, mereka dibuat menderita, mereka dibuat sengsara, mereka akhirnya dibuat penuh dengan kepahitan hidupnya. Tetapi Alkitab bilang Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus keluar dari Mesir. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, saya nggak pernah ke Mesir kok pendeta, saya tinggalnya di Wonosobo. Ya, hei, Mesir ini hanya simbol. Mesir ini hanya lambang. Ada banyak orang ada di gereja tapi masih tinggal di Mesir. Artinya hidupnya terus menderita, hidupnya terus sengsara, hidupnya terus diperbudak oleh dosa. Tapi hari ini saya mau bilang kalau Tuhan bawa kita keluar dari Mesir. Amin. Ya tapi pendeta, persoalan saya tuh berat banget. Mesir itu yang perintah namanya Firaun, saudara-saudara. Tetapi kalau Tuhan bawa kita keluar, dikatakan apa? Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat. Dengan lengan yang teracung, dengan apa? Awesome power, kedahsyatan yang besar. Serta dengan apa? Tanda-tanda serta apa? Mujizat-mujizat. Nah saya mau saudara ngerti betul bahwa Mesir boleh kuat, Mesir boleh hebat, Mesir boleh protektif banget gitu. Tapi kalau Tuhan bawa kita keluar, kita akan keluar dari Mesir. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi yang pertama Tuhan tidak bawa kita pada pencobaan. Kenapa? Karena Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Yang kedua saya pelajari, lihat 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Siapa Raja Daud? Raja Daud seorang yang tadinya cuma gembala biasa, seorang yang lemah, seorang yang punya kekurangan. Masuklah Raja Daud ke dalam kerajaannya. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan.
sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Berarti yang kedua, kalau Tuhan bawa kita, Tuhan tidak bawa kita ke dalam pencobaan, tapi Tuhan bawa kita masuk dalam keberhasilan. Kita dibawa keluar dari Mesir. Untuk apa? Masuk ke dalam keberhasilan. Masuk ke dalam kedahsyatan kuasanya. Sampai Daud dulu ditata dan Daud bilang begini, Tuhan siapakah aku? Siapakah keluargaku? Sampai Engkau membawa aku masuk sejauh ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya percaya dalam hidup saya. Bahwa Allah saya adalah Allah yang tidak pernah bisa dibatasi. Alkitab bilang kalau kita hidup benar, Tuhan dapat mengerjakan buat kita jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Makanya selalu saya bilang, jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Kita menyembah Allah yang unlimited God. Kita menyembah Allah yang tidak terbatas. Allah yang dapat mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Karena itu dalam hidup saya percaya betul, my God is the specialist to do the impossibles. Allah saya ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya ahli untuk mengerjakan hal-hal yang mustahil. Allah saya ahli untuk mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau sudah menatap saya dan berkata, pendeta rasanya saya nggak masuk akal pendeta. Hari-hari ini saya baru di PHK, saya belum dapat kerjaan. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, aduh pendeta rumah tangga saya sedang goncang banget gitu. Aduh pendeta, karena ekonomi saya lagi hancur banget. Tapi saya mau bilang, my God is the specialist to do the impossibles. Allah saya ahli dalam melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam apa? Kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Berarti yang ketiga saya catat di sini. Kalau Tuhan tidak bawa kita ke dalam pencobaan, Tuhan bawa kita kemana? Tuhan membawa kita untuk menerima kebenaran dan keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran. Amin. Kita maunya selalu lihat mujizat. Mujizat itu gampang. Alkitab bilang Tuhan hanya berfirman langit dan bumi jadi. Amin. Sama-sama bilang sama saya, buat Tuhan mujizat gampang. Petrus tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Karena Yesus suruh, dia tangkap begitu banyak ikan. Pada sepanjang malam, Petrus tangkap ikan gak dapat apa-apa. Yesus gak bilang sama dia, Petrus, kamu kan sepanjang malam nangkap ikan gak dapat apa-apa. Kamu potong ayam hitam yang telurnya putih. Kamu putar lehernya 7 kali, plek, 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 plek. Berapapun darah yang tertetes, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak boleh 7, tidak boleh 5. Setelah itu, kamu berdiri pakai kaki 1, menatap ke langit, lalu panggil, kulu bulu 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 bulu, kulu bulu 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 bulu, kulu bulu 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 bulu. 17 kali kamu bilang kulu bulu bulu bulu, kulu bulu 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 bulu. Nanti ikan-ikan datang. Minimal Trimedan. Ya ilah. Trimedan. Lo mau bikin sambal goreng. Ngerti nggak sampai di sini saudara? Kalau paranormal, aduh. Bangsa ini gimana mau maju? Bangsa ini percaya banget sama paranormal saudara-saudara. Iya. Sekarang pejabat tidak pernah pergi ke dukun. Tidak juga pernah pergi ke paranormal. Pejabat sekarang perginya ke penasehat spiritual. Dukun juga. Cuman ganti nama. Kan gak enak kan di KTP. Dukun. Ya, tapi penasehat spiritual. Gila. Sampai setan bilang, anak buah gue nih aneh-aneh aja. Jangan ketawa, sadar. Ya. Orang cuma cari mujizat. Buat Yesus mujizat gampang. Petrus setengah mati sampai bangunkan Yesus dan bilang, guru kau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, badai sedang mengamuk, gelombang sedang menghantam, perahu itu sudah hampir tenggelam. Saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab tidak berkata, maka Yesus berkata kepada Petrus, Petrus kenapa udah begini baru kasih tahu? Dia cuma berdiri tegak di situ dan bilang, diam, tenanglah, selesai semua persoalan. Amin.
Saudara tahu bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang mati? Ini orang mati. Alkitab tidak berkata, maka Yesus masuk ke kuburannya, dia pencet-pencet kakinya, dia urut, dia kasih PPO, ya kan, remason, terus dia gini, Saya delay pesawat di ujung Pandang 4 jam, sampai saya udah nggak tahu mau bikin apa. Akhirnya saya refleksi, karena saya sama beberapa teman, saya refleksi. Saya bilang, ini kaki. Dia refleksi. Sebelah saya, bapak-bapak lagi dipijit. Sama mas-mas gitu. Maksudnya, mas. Mas itu baik, mas-mas kayaknya kurang bagus ya. Sama kayak inang, inang itu bagus. Tapi kalau bilang, ih lu kayak inang-inang gitu. Jangan pernah sekalipun bilang sama orang Batak, inang-inang gitu. Jangan, bilang aja inang 1 kali cukup. Ya kan? Sama ketemu orang Jawa bilang mas gitu, nggak apa-apa dia senang. Tapi bilang mas gitu, marah dia. Iya kan, beda 2 kali sebut salah, lain ceritanya. Iya kan, iya. Jadi ya itu, pokoknya bapak-bapak gitu. Ini bapak-bapak yang pijit juga bapak-bapak, udah. Tapi rupanya dia diurut badannya, kalau saya bagian kaki aja. Nah yang saya geli, yang urut gini nih. Aduh gue geli banget dah. Maksudnya norak banget gitu. Udah gitu nih orang, innocent enough, dia bilang begini, kenapa tuh pak? Kenapa tuh pak? Orang yang bilang gini, anginnya keluar. Tapi ini orang smart enough, dia bilang apa? Nah, angin dari saya kok keluar di bawah? Butuh waktu 10 menit untuk saya untuk diam, saudara. Aduh saya ketawa hancur-hancur, saya bilang udah stop. Buat saya masuk akal sekali, saya itu orangnya logik sekali, I'm very logic man. Saya tuh nggak terbang-terbang di langit, saya tuh injek tanah betul saudara. Jadi kalimat itu bikin saya ketawa hancur-hancur, aduh minta ampun. Nah, dia bilang sama saya, dia bilang sama tuh bapak gini, lah anginnya di saya, kok keluarnya di bapak? Dalam hati saya bener juga ya, orang dia kok ini yang sibuk. Aduh, anginnya di saya keluar di bapak. Aduh, akhirnya satu ray itu, ada kali 7 orang, kita hancur. Semua berdiri tertawa mati-mati. Aduh, itu yang saya bilang, orang mah hancur. Yesus masuk kuburan Lazarus. Alkitab tidak berkata maka Yesus pencet-pencet jempolnya. Lalu muridnya bertanya, guru bisa hidup nggak? Kita coba aja, kita coba. Lalu mulai jantungnya berdetak sedikit. Nggak lama kemudian jarinya mulai goyang. Dan murid-murid berkata, jari dan jempol tangan digoyang. Jari dan jempol tangan digoyang. Gitu. Yesus cuma berdiri di depan kuburan Lazarus, ini orang mati. Yesus berdiri di depan kuburan artinya udah mati saudara-saudara. Yesus cuma panggil, Lazarus keluar. Untung Yesus bilang Lazarus keluar. Coba kalau Yesus bilang keluar semua. Pocong-pocong pada keluar semua. Saya mau bilang sama saudara, itulah my Jesus. Amin. Sama-sama bilang sama saya, buat Yesus mujizat gampang. Saudara menatap saya, tapi suami saya susah sekali dirubahnya. Buat Yesus mujizat gampang. Amin. Saudara boleh menatap saya dan berkata, tapi pendeta, istri saya itu pendeta, dia punya bacot tuh, nggak bisa diam gitu. Pak. Buat Yesus mujizat gampang. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, tapi buat Yesus mujizat gampang. Tapi bayar utang bisa nggak dia? Mujizat mungkin bisa, menyembuhkan bisa, mungkin meneduhkan badai bisa. Tapi saya utang. Tuhan apa mau bayaran utang? Apapun persoalan saudara, saya berdiri dengan keyakinan yang kuat. Buat Yesus mujizat gampang. Yang susah kadang-kala bikin hidup lu bener, itu yang susah. Bilang sama sebelah saudara, hidup lu bener gak?
Nah saudara mau ngalamin mujizat tapi hidup saudara sendiri nggak benar. Lu bini piaraan orang. Ada yang ngeliatin saya gini. Saya jadi ngate. Bentar ya, saya sedih banget. Habis gue lagi ngomong semangat-semangat ya gini. Kayak lemes banget. Hidup udah benar belum? Bisnis saudara udah benar belum? Sebagai suami saudara udah benar belum? Sebagai orang Kristen, anak Tuhan udah benar belum? Saya percaya betul waktu hidup kita benar, anugerah Tuhan akan luar biasa buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, Tuhan tidak bawa kita ke dalam pencobaan karena dia bawa kita keluar dari Mesir, dia bawa kita masuk dalam keberhasilan, dia buat kita menerima kebenaran dan keselamatan. Dan Mazmur 43 ayat 3 bilang apa? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Berarti yang keempat, Tuhan membawa kita untuk naik ke gunung Tuhan. Artinya apa? Mengalami kemuliaan Tuhan. Mengalami kedahsyatan Tuhan. Karena kalau kita naik ke gunungnya Tuhan, yang kita lihat adalah damai sejahtera. Yang kita rasakan adalah anugerah. Yang kita rasakan adalah sukacita yang dunia tidak bisa berikan buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi sekali lagi kesimpulan saya, kita harus bedakan antara pencobaan, ujian, serta apa? Masalah. Karena pencobaan itu adalah segala persoalan hidup yang dapat melemahkan iman. Makanya Tuhan tidak pernah berikan pencobaan buat kita. Tapi ujian adalah segala persoalan hidup yang memang Tuhan izinkan untuk mendewasakan iman kita. Jadi lihat, pencobaan bukan dari Tuhan karena dia dapat melemahkan iman kita. Tapi ujian diizinkan Tuhan, kenapa? Dapat mendewasakan kita. Sementara masalah, jadi saya harus pisahkan. Mana masalah, mana pencobaan, mana ujian. Masalah adalah segala persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja diizinkan Tuhan, bisa saja akibat kita. Dia dapat membangun atau melemahkan iman kita, tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau kita melihatnya dalam terang firman, maka dia menjadi ujian buat kita. Tetapi kalau kita hanya fokus pada masalah, akhirnya dia menjadi pencobaan yang membuat iman kita makin jatuh. Makanya saya tegaskan di sini, pencobaan kita itu berasalnya dari mana sih? Kalau Tuhan tidak membawa saya pada pencobaan, berarti pencobaan kita itu datangnya dari mana, pendeta? Nah, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, coba sudah lihat Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu apa? Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah, ya. Jadi yang pertama kita pelajari bahwa pencobaan kita terjadi karena daging. Orang yang cinta Yesus masih bisa jatuh. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam apa? Daging. Orang yang sudah pelayanan masih bisa jatuh. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam apa? Daging. Bilang sama sebelah saudara, tidak ada yang kebal terhadap dosa. Makanya Alkitab bilang hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Makanya kita harus hati-hati. Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Kita tuh masih dari daging. Saudara-saudara yang dulunya merokok begitu. Tiba-tiba ada di lingkungan orang-orang yang merokok. Kadang-kala masih berat gitu, masih. Apalagi saudara tuh memang dasarnya tuh lagi stres gitu ya kan. Ini kalau setarik dua tarik nih gue kayaknya enak nih. Fly. Ya. Karena daging tuh lemah. Saudara-saudara yang biasanya main judi gitu ya. Terus udah setahun terakhir ini udah gak main gitu ya. Kalau saudara ada di lingkungan yang sama, hati-hati. Karena daging ini bisa kepleset saudara-saudara. Ya kan? Contoh. Saudara-saudara yang dulu masa lalunya minum mabuk, narkoba. Mungkin saudara udah tinggalkan itu 7 bulan terakhir ini. Tapi kalau lingkungan saudara nggak hati-hati, daging masih bisa kepleset saudara-saudara. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Makanya hati-hati saudara-saudara. Saya paling gak setuju tuh makanya orang, ya pendeta ini kan, ya saya gak selingkuh kok pendeta. Cuman makan siang. Iya. Mulanya berduaan makan siang, lama-lama bobok-bobok siang. Daging tuh masih ada. Hati-hati saudara-saudara. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Makanya ada orang konseling, lama-lama korsleting. Saya nggak bilang nggak boleh konseling. Saudara itu jangan konseling sama orang yang sudah kagum.
Ada banyak orang gitu. Dia konseling sama orang yang dia kagumin. Akhirnya bukan konseling, cari perhatian. Konseling datang bawa donat. Pendeta, ini donat buat pendeta. Manis loh pendeta donatnya, tapi masih lebih manis saya sih. Nah orang yang ngonselingin orang juga hati-hati, lu harus ingat lu masih daging. Di rumah setiap kali dia ngomong sama istrinya, "Ma ini kan gini." Apaan sih? Tapi dia konseling sama orang. Kan di rumah kan istrinya pakai daster. Dia konseling sama orang pakai itu. Rambut disasak, 2,5 meter. Setiap kali lewat portal nunduk saking tinggi. Ibu itu duduk rapi di depan dia. Setiap kali pendeta ngomong, "Iya pendeta, iya Pak, iya Pak, iya Pak." Nah dia mikir, gue tukar tambah nih sama dasteran satu nih. Makanya ingat, kita tuh masih dalam daging, saudara. Anak muda denger, lu yang pacaran-pacaran, lu pacaran yang bener. Lu masih dalam daging, iya kan? Jangan orang pacaran, orang Ambon menyanyi, GP, 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 GP dia sampai Lombo. Gila gak itu? Di GP sampai Lombo. Lu pikir terasi sampai Lombo? Aduh, anak muda kalau pacaran. Lu inget lu masih dalam daging. Iya kan? Makanya bapak-bapak juga ingat. Kalau pergi ke mall sama istri, lihat istri, jangan lihat yang lain. Zaman sekarang kan gaya minimalis. Kain mahal, baju orang minimalis, biasanya dari pinggang nih sekarang udah di atas pusar. Dan orang sekarang pakai tato, ya kan? Tatonya gambar kalajengking. Umur 25 tahun di sini kalajengking, ya kan? Pas udah tua, umur 54 udah meringkel, jadi kakerlak. Tahu kakerlak? Kecoro. Lu jangan aneh-aneh dah. Orang yang pakai tatu-tatu gitu kan, cari-cari perhatian aja itu. Orang yang kurang perhatian, saudara, ya kan. Saya punya teman pelaut. Kan memang zaman dulu yang suka-suka pakai tato pelaut. Badan besar, lebar 2 kali lapangan bola. Besar sekali badan. Memang kalau dihitung pakai jengkal panjang tuh. Gede banget badannya. Saya ingat banget besar badannya. Di belakangnya emang belum bertobat orang, ada tato naga. Tato naga, badan besar sekali. Sudah tahu apa yang terjadi? Kena sakit gula dia. Sampai tobat-tobat. Hampir setahun kali itu. 6 bulan, 7 bulan sih ada tuh dia. Sampai badannya tinggal kurus, saudara. Aduh kurus banget, saudara. Sampai kesian. Itu naga, tinggal ular bulu. Lu gak percaya? Sampai gua gelis setengah mati, naga di belakang, tinggal ular bulu. Astaga. Ampun. Udahlah. Anak muda lu yang bener ya, masih hidup dalam daging ya. Sama-sama bilang saya tidak kebal terhadap dosa. Saya kan tulis buku judulnya 2 Hati Sejuta Rasa. Itu tentang berpacaran yang sehat dalam terang firman Tuhan. Bukunya sekarang udah habis, saya lagi mau cetak ulang. Saya tambahin bab baru, bab terakhir. 25 pertanyaan seputar pacaran dan seks remaja. Karena saya mau make sure. Karena buku udah jelas, menurut saya udah sejelas-jelasnya tuh saya tulis tuh. Masih ada aja yang tanya sama saya. Pendeta, saya kan udah baca buku pendeta. Mau tanya dong pendeta. Orang Kristen kalau pacaran boleh ciuman gak? Saudara tahu gak? Dari ribuan pertanyaan yang pernah masuk dalam hidup saya, itu pertanyaan yang paling susah saya jawab. Pendeta, orang Kristen kalau pacaran boleh ciuman gak? Kalau gua bilang gak boleh, emang didengerin? Kalau saya bilang gak boleh, gua gak ciuman depan lu. Apa urusannya lagi? Ciuman aja gak boleh pendeta, ini aneh aja. Gua mau ciuman kayak, gua mau apa kayak, bukan urusan lu. Saya mau bilang gak boleh, gak ada gunanya. Saya mau tanya sama orang tua di sini, saudara bilang gak? Anak saya, jangan lu ciuman ya, bener ya.
Dia pikirin nggak? Enggak, kalau kayak gitu mah apalagi yang dia pikirin. Ya kan? Asik katanya. Enggak kan? Saya mau bilang nggak boleh, pasti juga nggak dipeduliin. Nah, saya ngerti, sebagai seorang langsung bilang. Jadi Gilbert bilang boleh. Kalau saya bilang boleh, saya pendeta yang nggak bener, saudara-saudara. Tapi kan saya harus jawab, kan gua nggak goblok, saudara-saudara. Iya kan? Walaupun kelihatan saya ngerti sebagai saudara bilang, oh dilematis dong. Bilang boleh nggak didengerin, bilang nggak boleh, iya kan? Bilang boleh dianggap pendeta sesat, bilang nggak boleh nggak didengerin. Sebagian orang kan pasti bilang, nah Gilbert jawabannya apa? Nah itu, gua kan nggak goblok-goblok amat. Gua ditanya sama orang, pendeta kalau kita anak muda Kristen pacaran boleh nggak ciuman? Boleh, tapi di depan bapak lu. Nah kalau bapak lu aja nggak ngelarang, siapa saya sampai ngelarang-larang segala? Iya kan? Gua kan nggak goblok-goblok amat. Nggak percuma gue jadi gembala jemaat dari jemaat yang hebat kayak begini, ya kan? Malu dong punya gembala jemaat yang goblok. Jawab pertanyaannya nggak bisa. Kalau kita bisa ya kan? Walaupun kelihatannya dilematis kan, tapi kita kan nggak goblok-goblok amat. Ada hikmat Tuhan, ya kan? Boleh asal di depan bapak lu. Karena kalau di depan bapak lu aman, nggak terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Paling juga setengah detik selesai urusan. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa ciuman, wih 2 kali breaking newsnya Metro TV belum selesai, masih main gurita-guritaan, wih, Udah lah lu jangan ketawa-ketawa dah, sadar, yang penting sadar. Jangan Gilbert khotbah, Om Gilbert lucu banget, besok nyosor lagi, Mamah Mia bener. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, dosa lu, saya kasih tahu aja. Boleh. Besok datang ke papa saudara ya, papa mau ciuman depan papi. Lu dari mana aturan begitu? Gilbert yang ngajarin. Jadi bapak-bapak ya, denger ya Pak ya. Kalau saudara punya anak remaja-remaja panggil sih, kamu udah pacaran? Udah ciuman? Oke, yang lalu sudah berlalu. Mulai hari ini kalau ciuman depan papi. Jadi boleh nggak sih? Boleh, tapi depan papi. Wah ini cuma gini doang. Ini bangsa ini udah bangsa sakit, saudara. Makanya selalu saya bilang, saudara, kenapa sih orang sekarang pacaran enggak apa enggak, cuman temen aja nih, ketemu ciuman. Aduh, gereja ini gereja kolot lah. Soalnya kalau ketemu orang emang salaman nggak cukup, kalau nggak cukup remes, sampai tuh tulang-tulang kretek. Karena kita masih dari daging, Pak. Lu punya istri umur 54. Lu ketemu anak masih umur 27. Begini nih. Beda, nempel di sini beda. Yang 54 goyang-goyang, Pak. Yang 27 kenceng masih. Bulu kuduk bisa merinding. Gitu. Sorry ya, gue kalau ngomong apa adanya. Saya sayang sama saudara, saya mau saudara ngerti kebenaran. Amin. Saya nggak mau khotbah tuh yang di awang-awang gitu, yang saudara juga nggak ngerti nih Gilbert ngomong apa nih. Saya ngomong yang jelas, blek, sadar. Amin. Orang sekarang belaga-belaga, ya, tapi kan nggak apa-apa pendeta, nggak mikir, ya, lu tuh masih dari daging, men, iya kan? Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Ada banyak orang, iya tapi pendeta, kan kita di rumah ya pendeta ya, pencinta seni. Nggak apa-apa sudah pencinta seni, nggak apa-apa. Tapi nggak usah gambar yang terbuka-terbuka. Ini dewa turun dari langit mandi. Ya, makanya banyak roh perjinahan masuk di dalam diri anak-anak saudara. Banyak roh perjinahan, kenapa? Karena di rumah patung-patung bertelanjang dada, ambil kain sepotong tutupin mulai sekarang.
Saudara bilang sama saya, Gilbert ini kolot banget, biarin. Tapi saya make sure saudara dipimpin Tuhan masuk surga. Ya kan? Saya sempat ketua remaja cukup lama. Saya jumpai banyak anak-anak muda tidak bisa lepas dari onani. Dan ketika saya datang ke rumahnya baru saya tahu kenapa. Keluarga ini cinta Tuhan, keluarga ini melayani Tuhan. Tapi kenapa di keluarga ini kok anak-anaknya hidup dengan onani? Sederhana banget. Ada foto besar di rumahnya, gambar besar. Waktu saya tanya sama bapaknya, saya waktu masih ketua remaja, saya bilang, Pak, kan keluarga udah pelayanan Pak. Kok ada gambar masih kayak begini? Oh ini kan seni, ternyata bukan porno. Gambarnya seni Pak, tapi yang ngelihatnya yang porno kadang-kala Pak. Ya kan? Karena apa? Itu yang saya bilang, kita nih masih daging. Masih daging. Hati-hati saudara. Makanya Alkitab bilang roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi pencobaan yang pertama terjadi karena apa? Daging. Orang nyakitin saudara, dendam, sakit hati, itu daging saudara. Waktu kita hidup dalam roh kita tahu, daging harus terus disalibkan. Supaya Kristus terus dimuliakan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang kedua, Lukas pasal 14 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Berarti yang kedua pencobaan apa? Pencobaan karena iblis. Sama-sama bilang sama saya, karena iblis. Tuhan tidak pernah mencobai, iblis yang mendatangkan pencobaan. Dia mundur dan menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik buat iblis, buat kita? Yang pertama, ketika kita dendam dan sakit hati, itu waktu yang baik. Iblis paling mudah menyerang orang-orang yang hidupnya dendam dan sakit hati. Yang kedua, kapan waktu yang baik buat iblis? Ketika kita jauh dari Tuhan. Kita gak ke gereja, kita gak berdoa, kita gak baca Alkitab, kita gak banyak dengar lagu rohani, itu iblis masuk tuh. Yang ketiga, kapan waktu yang baik buat iblis? Waktu kita sedang lelah. Makanya Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari, hari yang ketujuh dia istirahat. Orang yang gak ada istirahatnya saya bilang dia mau lebih hebat dari Tuhan. Karena orang kalau udah lelah biasanya mulutnya jahat. Orang kalau udah lelah hatinya gampang tersinggung. Orang kalau sudah lelah keputusan yang diambil seringkali nekat. Makanya iblis tunggu waktu yang baik. Lihat kita lelah, lihat capek, lihat jenuh, lihat tertekan. Dia coba masuk. Dan yang keempat, kapan waktu yang baik buat iblis? Waktu kita lagi naik. Waktu kita lagi sukses. Ada banyak orang lagi naik, lagi sukses, lupa diri saudara. Lupa diri, tunggu sampai di ICU baru ingat Tuhan. Tuhan, colong. Ya. Ada banyak orang begitu. Kalau lagi kaya, lagi sukses, bisnis lagi maju, wah, segala sesuatu yang dia touch become gold, ya kan, segala sesuatu yang dia touch jadi, biasanya orang lupa diri. Saya sebagai gembala jemaat berdoa buat siap saudara supaya saudara hebat. Amin. Saya berdoa supaya saudara diberkati. Tapi satu pesan saya buat saudara, jangan sampai saudara lupa diri. Jangan sampai saudara lupa Tuhan. Bagaimanapun suksesnya saudara, tetap andalkan Tuhan sebab dia segalanya buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, lihat Kisah Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami apa? Pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Yang ketiga, pencobaan dalam pelayanan. Artinya apa? Iblis gak peduli saudara bertobat sejauh saudara tidak sibuk dalam pelayanan. Makanya ketika kita mulai masuk dalam pelayanan, iblis mulai datangkan pencobaan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita mundur, supaya kita kecewa, supaya kita tidak melayani Tuhan. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, tetap melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan adalah anugerah. Melayani Tuhan adalah sukacita. Dan melayani Tuhan adalah ketaatan kita kepada Tuhan atas segala perintahnya. Amin. Right. Yang keempat, lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Berarti yang keempat, pencobaan yang diizinkan Tuhan. Alkitab bilang pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan kita. Dan seringkali pencobaan ini terjadi kenapa? Karena kita tidak jaga diri. Karena kita punya ambisi yang aneh-aneh. Dan Tuhan izinkan supaya kita sadar. Supaya kita bilang, iya Tuhan saya gak jaga diri Tuhan. Saya terlalu berambisi Tuhan. Saya terlalu menghalalkan segala cara.
Tuhan tidak pernah membawa pencobaan, tapi Tuhan izinkan pencobaan supaya kita sadar, supaya kita berbalik, supaya kita bertobat, dan supaya kita hidup dalam anugerah.